Zakir Nurmagedon, pertanyaannya, apakah ajaran yang Yesus ajarin sudah dilaksanakan? Contoh puasa sunat kalau laki-laki, tidak makan B2, sujud itu tolak ukur ajaran. Oh, menurut Kak Zakir itu adalah tolak ukur ajaran Tuhan Yesus gitu ya. Yang saya Oke, Kak Zakir bertanya ya. Oke dah, saya bertanya dulu juga deh. Emang itu tolak ukur untuk bisa masuk surga gitu? Hal itu bisa menjadi tolak ukur supaya kita masuk surga gitu? Itu bukan standar iman Kristen, Kak. Hal ini bukan ya. Karena standar iman Kristen ya, Tuhan Yesus mengajarkan hukum yang terutama itu bukan yang ini, Kak, ya. Tapi hukum yang terutama adalah ya, kita diminta untuk nih ya, terdapat di dalam Matius 22 ya, Kak. Aku bacakan. Ini di saat murid-murid Tuhan Yesus bertanya ya, Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Tuhan Yesus, padanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gitu, Kak. Jadi kan yang Kakak sebutkan ini kan hukum Taurat ya, gitu, seremonial. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan hukum yang terutama yang seperti saya sebutkan tadi, kasihi Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan kasih samamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu udah paten banget, Kak. Nah, hal-hal seperti ini juga kami ada lakukan loh. Seperti puasa kami juga lakukan. Bahkan puasa kami tuh tidak semua orang dunia bisa lakukan, Kak. Yang mengerti saja, yang memang mendapatkan hikmat dari Tuhan Yesus bisa melakukan ya, karena puasa kami itu berat mungkin ya, gini ya, kita lapar sama haus seharian gitu, tetapi kita tidak boleh menunjukkan kepada manusia, kepada orang lain bahwa kita tuh sedang puasa. Kita tuh harus tetap kelihatan segar, bugar, ceria gitu ya, karena ada tertulis, bila kamu puasa minyakilah kepalamu gitu, dan jangan bermuka muram gitu, ada itu tertulis ya. Dan tentang sunat, ya itu kan hukum seremonial, dan itu adalah perjanjian Abraham dengan Allah ya, sebagai materai Abraham dengan Allah, dan itu hanya untuk keturunan Abraham saja ya kan. Itu ada di Kejadian 17 ya. Tentang makan B2 itu sudah digenapi sama Tuhan Yesus ya di Matius kalau nggak salah ya, bahwa segala makanan yang dihalalkan bagimu ya dimakan gitu, dan yang haram itu yang keluar dari mulut seperti perkataan kotor gitu, Kak. Perkataan kotor najis, karena dari hatilah semua berasal, pemikiran-pemikiran yang jahat, yang buruk, yang keji untuk sesama, untuk pokoknya dari hati itu berasal kekejian. Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata kotor untuk sesama kita, itu najis, itu haram gitu. Jadi kita lebih ke situ, memperhatikan hal itu, apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita itu yang lebih kita perhatikan, bukan yang masuk ke dalam mulut lalu turun ke perut dan buang ke jamban. Itu tidak ya, karena semuanya boleh masuk ke dalam perut, kita makan selama kita mengucap syukur sama Tuhan saat proses pembuatannya dan proses memasukkannya ke dalam mulut gitu. Dan tentang sujud, kami pun sujud, Kak. Tentang berdoa sambil sujud, kami pun terkadang sujud kan. Udah aku jelasin juga di video, ada ya berbagai cara, tata cara berdoa. Ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang mengangkat tangan, ada yang menunduk sambil gini. Itu sah-sah aja gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus tuh melihat hati, ketulusan hati anak-anaknya gitu ya. Itu bukan tolak ukur ajaran Tuhan Yesus ya. Hukum yang utama adalah kasihilah Allah dengan segenap hatimu. Itu luas sekali artinya. Dan kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi diri sendiri. Kalau kita sudah bisa pegang itu, otomatis kerajaan surga memang menjadi milik kita semua, menjadi milik kita anak-anak Tuhan Yesus. Kita harus, kalau bisa itu dua itu, mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, yakinlah, karena tidak akan ada lagi namanya diskriminasi atau berpikir buruk tentang sesamanya atau menyerang sesamanya yang sedang beribadah walaupun kita berbeda keyakinan itu ya.
atau yang sering menyerang di dalam komen-komen dengan kata-kata kotor, mengatakan Tuhan sembahan yang lain seperti ini, ya. Itu wujud dari kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, Kak. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu, kita akan terhindar dari hal-hal itu semua dengan kita menerapkan hukum yang terutama tadi. Terima kasih ya Kak Zakir. Tuhan Yesus mengasihi kakak sekeluarga. Haleluya. Amin. Shalom.